Ya, saya mau konfirmasi dulu, suara Bu Luki sudah terdengar? Terdengar, Bu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Jangan bersedih ya, ternyata luringnya nggak jadi di minggu ini. Jangan-jangan ada yang ini, yang frustasi. Saya, Bu. Nggak perlu frustasi. Berdoa aja semoga minggu depan sudah bisa berjalan, karena memang untuk saat ini kondisinya memang tidak memungkinkan. Ada beberapa dari Bapak Ibu dosen maupun teknisi yang sedang kurang enak badan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita memang di menunda dulu. Jadi bukan di ini ya, bukan di nggak jadi, cuma mungkin ditunda dulu. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa luring. Gitu. Kondisinya sehat semua kan, tapi di sini ada yang kurang enak badan juga, jangan-jangan. Nggak ada ya, semoga sehat semua ya. Oke, kita langsung saja. Minggu lalu kita sudah eh, membahas kaitannya ruang lingkup di dalam mata kuliah manajemen kualitas perangkat lunak. Ada beberapa hal kemarin kaitannya dengan definisi, ada beberapa pengertian kaitannya dengan kualitas perangkat lunak itu yang seperti apa. Bentar, saya share screen dulu. Banyak ternyata. Oke, kita masih ke pengantar kualitas perangkat lunak. Jadi kita topiknya masih di pengantar kualitas perangkat lunak sebenarnya. Cuma untuk kali ini kita belajarnya di aspek kualitas perangkat lunak. Nah, kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan definisi kualitas perangkat lunak. Salah satunya adalah menurut Crosby, di mana dia mendefinisikan bahwasanya kualitas atau mutu itu sebagai conformance to requirements. Jadi selama seseorang dapat berdebat tentang perbedaan antara kebutuhan, antara keinginan, kemudian kemauan, itu definisi kualitas harus mempertimbangkan perspektif pemakai tersebut. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan apa yang diinginkan klien sama kesesuaian aplikasinya. Nah, dari McConnell sendiri, kode komplit membagi perangkat lunak menjadi dua hal, ada eksternal dan juga ada internal. Nah, kalau kita ngomongin eksternal berarti kualitasnya bagian dari suatu produk yang berhubungan dengan pemakainya. Jadi apa yang terlihat oleh si klien atau si user itu dari sisi kualitas eksternalnya. Bisa jadi user interface-nya atau kegunaan fungsinya itu adalah dari sisi eksternal. Sedangkan dari internal itu tidak secara langsung berhubungan dengan pemakainya. Jadi internal ini sebenarnya apa yang bisa dilihat oleh si development-nya. Jadi kalau internal ini yang mendukung dari sisi eksternalnya. Sebenarnya internal ini bagian dari eksternal, cuma yang tidak bisa terlihat oleh si user. Jadi bisa dari sisi code-nya, dari sisi apa namanya fungsi code fungsinya itu seperti apa, itu dari sisi internalnya. Ini kemarin sebenarnya juga sudah kita bahas, jadi sambil kita review bahwasanya definisi software quality itu adalah kesesuaian yang diharapkan pada semua software itu sudah pasti, yang dibangun dalam hal fungsi software yang diutamakan dan untuk
kerja softwarenya itu seperti apa. Jadi standar pembangunan software yang terdokumentasi dan karakteristik yang ditunjukkan oleh software. Jadi intinya adalah kesesuaian yang diharapkan pada semua software. Jadi software yang kita bangun itu adalah sudah sesuai dengan kebutuhan klien apa belum, softwarenya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan klien apa belum. Itu adalah salah satu definisi dari kualitas perangkat lunaknya. Nah, dari kualitas perangkat lunak sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 subarea. Yang pertama dari dasar kualitas perangkat lunaknya seperti apa, kemudian proses manajemen kualitas perangkat lunaknya itu seperti apa, dan yang ketiga adalah pertimbangan praktisnya itu seperti apa. Nah, dari tiga subarea tersebut pun juga ada punya komponen-komponen tersendiri. Jadi mereka tidak berdiri sendiri. Misalnya nih dari dasar kualitas perangkat lunak, dari subarea kualitas perangkat lunak ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama adalah dari sisi budaya dan etika rekayasa perangkat lunak. Nah, ini sudah pasti. Jadi budaya dan etika itu tidak hanya dari kehidupan kita sehari-hari, tapi dari sisi untuk rekayasa perangkat lunak pun juga kita harus punya budaya serta etika. Yang penting sih sebenarnya dari etikanya. Karena kenapa? Menurut saya etika itu suatu hal yang penting, tidak selain di kehidupan sehari-hari juga, karena itu mempengaruhi untuk kepuasan si klien. Jadi kalau kita etikanya kurang bagus, klien juga akan malas nanti seandainya butuh aplikasi atau software lagi untuk menghubungi kalian, karena kalian sudah tidak punya etika yang baik. Kliennya jadi ya nanti kecewa lagi, nggak mau saya cari develop yang lain lagi Jadi yang termasuk dari etika itu apa saja sih? Contohnya adalah konsistensi. Jadi konsistensi kalian ketika terlibat kerjasama dengan klien itu seperti apa? Semakin kalian bisa memegang teguh konsistensinya, ya si klien akan senang dengan etika yang kalian berikan. Misalnya juga bisa dari sisi untuk pembuatan analisisnya itu seperti apa. Kalian memberikan, misalnya di awal kalian memberikan yang terbaik, ya nanti sampai akhir selesai aplikasinya juga kalian melayani si klien dengan baik juga. Jangan ketika di awal supaya segera deal, kalian memperlakukan si klien dengan baik. Terus di akhir-akhir udah males nih, udah mulai capek nih. Jadi ya udahlah, saya kurangi attitude saya, misalnya kayak itu, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya di awal ketika analisa, kemudian nunjukin perancangannya, prototipenya, kalian memperlakukan dengan baik, kalian melayani dengan baik, dengan bahasa dan tutur kata yang sopan, supaya klien semakin supaya saya ini segera diberikan supaya dibayar lebih banyak, supaya cepat dibayar nih, supaya cepat deal nih. Jadi saya harus memperlakukan dengan baik, ketika saya sopan kan. Kemudian di akhir-akhir karena banyak permintaannya yang perlu direvisi misalnya, karena ternyata tidak sesuai yang diinginkan oleh klien, kalian ya udahlah saya kurangi attitude saya, misalnya kayak itu. Jangan seperti itu. Yang kedua adalah dari sisi dan biaya kualitas. Jadi ngomongin biaya nih, nah kalian harus berkomitmen juga, harus punya etika juga nih di sisi biaya. Karena kenapa? Misalnya kalian berani memberikan, kayak kemarin kan sudah saya singgung, kalian gimana sih bisa ngasih harga dari aplikasi yang ingin kalian jual ke klien, kan bisa dari setiap fungsinya atau setiap setiap query-nya atau gimana, itu kan sudah saya singgung sedikit di minggu lalu. Nah, ketika kalian berani memberikan harga seperti itu, kalian juga harus berani menjamin kualitasnya dengan baik. Misalnya kalaupun misalnya ada query yang tiba-tiba error, ketika sudah dijalankan, ya kalian harus berani menjamin
bahwa kalian bisa memberikan garansi misalnya kayak gitu. Itu yang kaitannya dengan nilai dan biaya kualitas. Kemudian di situ juga disampaikan ada model dan karakteristik kualitas. Kemarin saya bahas bahwasanya karakteristik adalah beberapa fungsi yang ada di dalam. Ini slide-nya masih mana? Di pertama, Bu. Oh, belum ganti ya? Jadi dari tadi saya ngecek, kalian tidak lihat slide-nya. Tiga sub area kualitas. Sudah, Bu. Sampun. Sudah. Ini sampai mana ya? Sampai model dan karakteristik kualitas. Kemarin minggu lalu katanya karakteristik itu adalah berhubungan dengan menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi atau softwarenya atau perangkat lunaknya. Jadi kalian juga harus bisa nih memberikan jaminan bahwa apa yang ada di dalam situ, apa menu-menu apa saja yang ada di dalam perangkat lunak harus memberikan kualitas yang terbaik juga. Terus kemudian kalian juga harus berani meningkatkan kualitas. Jadi kalau biasanya ada maintenance, berarti kalian juga bisa menyesuaikan untuk hal tersebut. Selanjutnya adalah dari sub area proses manajemen kualitas perangkat lunak. Di sini ada 3 faktor yang mendukung untuk proses manajemen kualitas perangkat lunak. Ada dari sisi jaminan kualitas perangkat lunak atau quality assurance-nya. Kemudian ada kaitannya dengan verifikasi dan validasi, ada review dan audit. Nah, dari jaminan kualitas perangkat lunak ini sebenarnya nanti kita detailkan di minggu ke berapa ya? Di 4 atau 5 kalau nggak salah, saya lupa. Jadi ini nanti kaitannya gimana sih kita bisa memberikan jaminan kaitannya dengan perangkat lunak yang kita bangun. Kemudian di sisi verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini biasanya beriringan karena kalau kita bayangkan di kehidupan sehari-hari biasanya juga kalian kan saya mau verifikasi data dulu untuk memvalidasi kan seperti itu. Jadi untuk memeriksa apakah sistem perangkat lunak atau software yang kalian bangun itu sudah memenuhi spesifikasi yang sudah klien inginkan atau sudah memenuhi tujuan apa belum. Jadi di verifikasi dan validasi adalah untuk memastikan hal tersebut bahwasanya si perangkat lunak atau si software sudah memenuhi kebutuhan atau memenuhi spesifikasi dari klien. Nah, biasanya ini kaitannya dengan kualitas kontrolnya seperti apa. Nah, biasanya juga yang bertanggung jawab dalam verifikasi dan validasi itu adalah dari sisi ketika kita menguji perangkat lunak. Di pengujian perangkat lunak, kalau nggak salah nanti kan, bukan nanti ya, semester ini ya ada mata kuliah pengujian perangkat lunak. Jadi kaitannya dengan kualitas perangkat lunak itu tidak akan berjauhan dengan pengujian perangkat lunak, karena kita bisa melihat perangkat lunak kita berkualitas atau enggak dengan cara mengujinya. Nah, dari pengujian kita bisa memverifikasi dan validasi. Selanjutnya adalah review dan audit. Review dan audit itu sesuatu yang berbeda, tapi mereka harus selalu beriringan. Yang mana kalau review itu hanya mencari, menganalisa kira-kira apa sih kekurangan dari perangkat lunak yang sudah saya bikin. Nah, sedangkan kalau audit, kita harus mencari bukti bahwasanya yang membuat perangkat lunak tersebut kurang bagus itu di apanya, karena apa, itu adalah di sisi audit. Jadi mereka harus selalu beriringan, harus selalu berjajar, ada review, ada audit. Kalau hanya review saja, kalian hanya mencari tahu kesalahannya apa, yang bagusnya apa, salahnya apa, udah selesai. Kalian tidak mencari buktinya. Kalau kita ngomongin audit, kalian harus mencari buktinya. Yang bikin salah ini apa, yang bikin error ini apa. Kemudian kalau dari sisi yang baik, misalnya yang bikin
ini bagus apa sih? Kenapa orang-orang suka dengan hasil pembuatan saya itu? Biasanya kalau audit itu lebih cenderung ke mencari pembuktiannya, barang buktinya. Kalau review tuh ya udah hanya cari aja salahnya di mana udah selesai. Kalau audit kita harus mencari tahu nih, misalnya, oh kok ini bisa terjadi ini ya pengurangan apa ya? Kok bisa rugi? Kenapa ya? Padahal di minggu sebelumnya naiknya drastis nih, misalnya kayak gitu. Kalau kita ngomongin dia di sisi akuntansi nih misalnya. Nah, kita harus mencari tahu kenapa dia bisa turun, kemudian buktinya apa. Nah, mencari tahu itu di review, buktinya itu adalah di audit. Data-datanya harus di apa ya harus dianalisa bahwasanya ternyata yang membuat penjualan kita turun adalah ini, dengan buktinya adalah ini, itu adalah dari sisi auditnya seperti itu. Kemudian yang sub area kualitas yang ketiga adalah pertimbangan praktisnya. Jadi kita harus mempertimbangkan dari sisi praktisnya. Di sini ada 4 faktor yang memenuhi. Yang pertama adalah dari sisi kebutuhan kualitas perangkat lunaknya. Kita harus menganalisa, ini pasti ya, sebelum kita implementasi kita harus menganalisa dulu kira-kira kebutuhan kebutuhan perangkat lunaknya apa sehingga kita bisa memberikan kualitas yang baik. Terus kemudian ada karakterisasi cacat. Jadi sebelum kita implementasi ini sebenarnya harusnya ada di manajemen proyek. Jadi kita harus menganalisa dulu, harus kita mencari kira-kira nanti resikonya apa, yang membuat cacat itu apa. Nah, tidak hanya mencari resiko yang mungkin terjadi, tapi kita juga harus memberikan solusinya. Jadi ketika misalnya nih, saya membuat perangkat lunak yang kemudian tapi tidak ini, si klien tidak mau nggak mau hak akses. Jadi loginya nanti sama semua. Kita harus bisa menganalisa nanti resikonya apa, misalnya kebocoran data. Nah, dari kebocoran data kita harus bisa memberikan solusi. Solusinya untuk kebocoran data itu apa? Supaya nanti si klien juga mengerti bahwasanya Pak, resikonya nanti ketika kita membuat aplikasi tanpa hak akses, nanti adanya suatu kebocoran data, sehingga nanti untuk bisa memenuhi untuk mensolusikan hal tersebut, solusinya adalah dengan kita memberikan hak akses, misalnya kayak gitu. Terus selanjutnya adalah dari teknik manajemen kualitas perangkat lunak. Jadi ini adalah apa yang kita pelajari sebenarnya. Jadi gimana kita bisa memanajemen supaya kita memberikan kualitas perangkat lunak yang baik juga. Nah, untuk kualitas perangkat lunak, untuk manajemen kualitas perangkat lunak itu tidak hanya dari sisi implementasinya, jadi dari sisi perancangannya juga kita harus memanajemen dengan baik juga, supaya kita nggak ujuk-ujuk implementasi aplikasi, sedangkan kita belum punya perancangan yang bagus. Jadi implementasi yang bagus adalah dari sisi perancangannya dulu. Kalau perancangannya sudah bagus, sudah kokoh nih, ya berarti nanti untuk implementasinya bisa ngikutin untuk hal tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran kualitas perangkat lunak. Tadi diukurnya bisa dengan pengujian, atau sebenarnya di sini nanti ada kalian bertemu dengan rumus-rumus kaitannya dengan pengukuran. Jadi sabar aja, manajemen perangkat lunak gampang, nanti nggak ada penghitungannya. Saya kangen loh Bu, perhitungan nanti saya kasih, sabar ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya mau tanya Bu. Oke. Kalau ini Bu, di poin ketiga itu kan pertimbangan praktis itu ada salah satu itemnya itu karakterisasi cacat gitu. Nah, maksudnya itu nanti kita testing gitu Bu, testing aplikasinya, terus feedback dari tester itu kita olah untuk membuat kualitas perangkat jadi lebih baik atau gimana Bu?
Saya masih belum paham karakterisasi cacat. Jadi sebenarnya ini bisa dipelajari nanti, karena kalian sudah dapat manajemen proyek belum sih? Belum. Belum, Ibu. Belum ya. Ya. Sebenarnya ini nanti bisa dipelajari di manajemen manajemen proyek. Jadi di manajemen proyek itu ketika kita mau bikin aplikasi, kita tidak hanya mempertimbangkan apa yang sudah apa yang baiknya saja. Artinya kita juga harus mempertimbangkan nanti kira-kira yang dimaksud cacat ini adalah resiko. Kemungkinan error yang terjadi itu harus dipertimbangkan juga. Jadi misalnya tadi adanya kebocoran data. Kalau seandainya kita bikin itu karena si klien tidak mau untuk hak akses loginnya, jadi loginnya semua sama, password sama username-nya sama, siapapun yang mau masuk username sama password-nya sama, misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti kan yang akan terjadi adalah adanya kebocoran data. Jadi data yang harusnya hanya di-keep oleh si direktur, akhirnya karyawan biasa kan juga bisa akses kalau tidak ada hak aksesnya. Nah, itu harus bisa dipertimbangkan nanti resikonya apa. Sebenarnya cacat yang dimaksud di sini adalah resiko. Kita harus punya karakteristik ketika bikin aplikasi tersebut. Ketika kita bikin aplikasi tersebut, kira-kira resiko yang akan terjadi itu apa sih? Kita harus mendefinisikan sebelum kita implementasi programnya. Nah, selain mendefinisikan, kita juga harus bisa mensolusikan. Kira-kira dengan resiko seperti itu, solusinya apa? Jadi sebelum implementasi, hal-hal tersebut itu sebenarnya harus didokumentasikan. Kaitannya tidak hanya kebutuhan dari sisi perangkat lunaknya, entah kebutuhan dari sisi perancangan atau implementasi saja, tapi kita juga harus bisa mendokumentasikan kaitannya dengan resiko ketika kita implementasi atau nanti seandainya aplikasi itu sudah jadi itu seperti apa. Jadi kita harus mendefinisikan juga resiko-resiko yang terjadi entah dari sisi perancangan, entah dari sisi implementasinya atau dari sisi ketika aplikasinya sudah jadi. Jadi kita harus mendefinisikan resikonya, kemudian kita juga harus memberikan solusinya apa. Jadi sebelum implementasi atau sebelum aplikasinya jadi, kita sebenarnya sudah bisa menganalisa kira-kira nanti kalau seandainya ada resiko ini, ada kecacatan apa ketika implementasi, solusinya adalah ini, ada resiko A, solusinya adalah B, ada resiko C, nanti solusinya adalah D. Misalnya seperti itu. Kenapa kita harus memberikan dokumentasi resiko padahal atau dokumentasi cacat padahal kita belum implementasi, ya supaya nanti ketika implementasi tiba-tiba ketemu cacat tersebut atau resiko tersebut, kita udah nggak pusing nyari karena sudah dianalisa di awal, sudah didefinisikan di awal. Maksudnya seperti itu. Kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Itu ceritanya. Bisa dipahami nggak? Iya Bu, paham Bu. Oke. Jadi kita yang kita definisikan sebelum implementasi tidak hanya dari sisi baiknya di perangkat lunak, gimana ya biar perangkat lunaknya supaya si user bisa menerima fungsinya bisa berjalan dengan baik, tidak hanya itu yang kita pikirkan, tapi oh ya kita harus memikirkan nih kira-kira nanti resiko yang terjadi ketika tiba-tiba ada error di ini gimana ya, kita harus memikirkan solusinya dulu di situ, kita harus mencari kemungkinan buruk yang terjadi juga itu harus didokumentasikan dulu, harus dipersiapkan supaya nanti kalau implementasi tiba-tiba ada error terjadi, nah error ini udah tercatat nih, nah kita langsung cari nih rumusnya kemarin solusinya apa ya kalau ini terjadi, itu maksudnya supaya nanti kalau seandainya nggak nggak didokumentasikan dulu resikonya apa, nanti kan kalian malah bingung nih pas implementasi, loh tiba-tiba kok ada cacat ini ya, gimana ya? Nyari aja dokumentasinya itu apa. Ini sebenarnya ada di manajemen proyek nih, kalau kalian mau belajar. Cuma nggak tahu
karena sekarang dipindah di semester 2, untuk yang kalian ini nanti ada mata kuliah pengganti kaitannya dengan manajemen proyek atau enggak, saya kurang tahu untuk kurikulum yang terbaru. Tapi yang jelas ini semester 2 ada di manajemen proyek. Boleh nanti belajar sama adik tingkatnya ya. Oke, sudah bisa dilanjut. Selanjutnya adalah atribut kualitas. Ini sebenarnya dari sisi perancangan perangkat lunaknya. Jadi berbagai atribut dianggap penting untuk mendapat rancangan perangkat lunak. Ada 4 bagian, ada dari sisi perancangan, dari sisi kualitas discernible-nya, ada tidak discernible pada saat runtime, kemudian ada dari sisi kualitas yang berhubungan dengan kualitas intrinsik arsitektur, jadi dari keseluruhan aplikasinya. Ini slide-nya udah ganti kan ke atribut kualitas? Oke. Sudah. Yang pertama dari sisi atribut yang dianggap penting untuk perancangan perangkat lunak. Ada maintainability, ada portability, ada testability, ada traceability, ada correctness, ada robustness. Sebenarnya dari arti masing-masing ini sudah bisa dipahami ya. Kalau dari maintainability itu berarti kaitannya dengan maintenance, di mana kita seandainya nanti aplikasinya ada perbaikan, perawatan, itu seperti apa. Kita harus memberikan hasil yang terbaik di sisi perancangan dulu. Terus kemudian ada yang namanya portability, berarti dari sisi portable, dari sisi seandainya nanti aplikasi itu dipindahkan dari perangkat keras satu ke perangkat keras yang lain, atau dari misalnya dari komputermu ke komputer yang temanmu, itu gimana? Itu kita harus mempertimbangkan untuk hal tersebut. Terus testability berarti dari sisi testingnya, kemampuan si aplikasi nanti ketika diuji, kita harus mempertimbangkan ketika kita merancang. Terus kemudian ada traceability, berarti dari hasil misalnya kita harus mempertimbangkan ketika dari traceability itu berarti penelusuran bisa dari sisi codingnya. Jadi nanti kalau kita pengen tahu errornya, kita tahu aliran datanya itu kemana saja. Kemudian ada correctness. Correctness itu berarti kita ngomongin koreksi, berarti dari sisi kebenarannya. Jadi maksudnya adalah kesesuaian kode programnya itu seperti apa. Kita harus menjamin bahwa kode program yang kita bikin dari sisi query atau bahasa pemrogramannya bisa memberikan yang terbaik lah, intinya kayak gitu. Ketepatan, memberikan kode program yang tepat, query-nya tepat, kode programnya tepat. Terus kemudian ada robustness. Ini biasanya adalah kemampuan si aplikasi ketika tiba-tiba ada error. Jadi misalnya ternyata ada error, tapi aplikasinya masih bisa berjalan. Contohnya biasanya yang sering terjadi kalau kalian mungkin di semester 1 atau semester 2, tiba-tiba Bapak Ibu dosen, kalau yang aplikasi kasirnya, coba kalau seandainya saya nggak bayar 0 itu gimana hasilnya, kan kayak gitu. Harusnya kan memang kita tidak bisa dibagi dengan 0 misalnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu dosen menginginkan ada pembagian 0, hal tersebut seharusnya kan error. Tapi gimana si aplikasi itu bisa menangani untuk hal tersebut? Harusnya harus tetap bisa jalan. Nah, itu adalah dari sisi robustness-nya. Kita harus memikirkan hal tersebut. Terus kemudian
atribut kualitas dari sisi discernible pada saat runtime. Ini berarti dari sisi yang bisa terlihat, bisa terlihat oleh klien atau si user pada saat aplikasi dijalankan. Bisa jadi dari sisi performance-nya, ini adalah yang mempengaruhi kualitas juga. Ini yang paling utama karena biasanya yang kita lihat adalah performanya kan. Yang awal kita jalankan aplikasi pasti klien atau user melihat dari sisi performanya, user interface-nya seperti apa, gradasi warnanya itu seperti apa, kombinasi warnanya itu juga seperti apa, atau kalau enggak tata letaknya itu seperti apa. Untuk menu-menunya itu biasanya ada di performance-nya. Kemudian dari sisi security-nya, dari sisi keamanannya, ini juga bisa terlihat oleh si klien atau user. Kemudian dari sisi available-nya, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan klien sudah ada apa belum di aplikasi yang sudah kalian bangun untuk klien tersebut. Ini menjadi salah satu faktor atau atribut yang menilai kaitannya dengan kualitas perangkat lunak kalian. Terus kemudian dari functionality-nya, dari sisi fungsionalitasnya, kira-kira kalau di situ kalian memberikan kode atau memberikan button untuk generate kode. Button generate kode itu akan berfungsi apa enggak? Nah, itu dari sisi functionality-nya. Kemudian dari sisi usability-nya, dari sisi kegunaannya, gimana sih aplikasimu itu yang kalian bangun untuk si klien sudah sudah berguna sesuai dengan fungsinya, sudah sesuai keinginan klien atau kebutuhan klien atau itu. Ini adalah 5 faktor atau 5 atribut yang mempengaruhi kualitas dari sisi apa yang dapat dilihat oleh klien saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya ada dari sisi yang tidak bisa terlihat oleh klien saat aplikasi dijalankan. Misalnya atributnya ada 5, ada modifiability, ada portability, ada reusability, ada interoperability, ada testability. Tadi sudah dibahas kaitannya masing-masing itu maksudnya apa, modifiability, portability, reusability, interoperability, ini adalah kaitannya interaksi antara aplikasi perangkat lunak yang satu dengan perangkat lunak yang lainnya. Misalnya apa, kalian kemarin kan sudah tuh berbasis desktop dan berbasis web. Ada membuat aplikasi yang berbasis desktop dan berbasis web. Nah, di situ kan sebenarnya ada komunikasi. Nah, kalau dari sisi klien atau dari sisi user kan tidak mengetahui untuk hal tersebut. Yang tahu siapa kalian sebagai developernya. Jadi ini menjadi salah satu atribut untuk menjamin kualitasnya dari sisi interoperability-nya. Ini gimana sih komunikasi antara mobile dengan web itu seperti apa? Nah, itu juga sebenarnya terjadi saat aplikasi dijalankan, tapi yang tidak terlihat oleh si klien atau user. Testability tadi juga sudah, kaitannya dengan gimana aplikasi bisa dites dengan baik atau diuji dengan baik. Terus kemudian ada atribut kualitas yang berhubungan dengan kualitas intrinsik arsitektur, berarti dari secara keseluruhan. Ada dari konsep integritinya, jadi integritasnya, konseptualnya itu seperti apa. Jadi gimana sih bisa berhubungan antara menu satu dengan menu yang lain, antara form satu dengan form yang lainnya. Dari sisi correctness juga, dari sisi ketepatan pekodean, dari sisi completeness-nya, dari sisi secara kompleksnya aplikasinya sudah sesuai apa yang diinginkan klien atau dibutuhkan klien apa belum. Kemudian dari sisi buildability-nya, dari sisi ketika kalian membangun si aplikasinya itu seperti apa. Ini adalah 4 area
atribut kualitas perangkat lunak yang kalian harus pelajari. Kemudian, untuk evaluasi dan analisa pun ada tekniknya. Di sini disampaikan ada tiga teknik untuk kualitas rancangan perangkat lunaknya. Ada tinjauan rancangan perangkat lunak. Jadi di sini informal atau semi informal biasanya berbasis kelompok. Memverifikasi dan memastikan kualitas artefak perancangan. Jadi caranya gimana? Contohnya dengan meninjau arsitekturnya, kemudian kalian meninjau rancangan dan inspeksinya. Kemudian ditinjau lagi nih teknik berbasis skenario. Jadi kalian membuat skenario kira-kira nanti ketika merancang ini tujuannya untuk apa, itu dibuat skenario. Terus pelacakan kebutuhan jadi kita merancang dari sisi kebutuhannya. Kita rancang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan kliennya itu seperti apa. Kemudian dari sisi analisis statik. Analisis statik, formal atau semi formal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu rancangan. Kemudian dari sisi simulasi dan prototyping, teknik dinamis untuk mengevaluasi suatu rancangan. Kalau prototipe ini sudah pernah kan ya belajar kemarin di semester 1 untuk perancangannya itu seperti apa, kita harus menggunakan prototipe supaya nanti si klien juga punya gambaran, oh nanti yang terjadi itu adalah seperti ini. Ketika kita klik button ini larinya ke form ini, itu berupa dengan simulasi, sama halnya dengan simulasi dengan prototipe. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah, cukup, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah kaitannya dengan model kualitas perangkat lunak. Sebenarnya yang kita pelajari hari ini hanya mengenal secara umum dulu ya, karena nanti ada part sendiri untuk mengenal secara dalam. Jadi ada 5 yang kita pelajari untuk hari ini, ada dari McCall model, ada Boehm model, ada FURPS atau FURPS plus model, ada Drome model, ada ISO model. ISO 9126. Jadi ini yang akan kita kenalan hari ini. Ada 5 model yang kita harus kenali dulu sebelum kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Karena nanti kalau kita ngomongin dalam berarti nanti ada perhitungannya juga tuh. Jadi kita perkenalan dulu konsep-konsepnya dari McCall model itu apa, dari Boehm model itu apa, kemudian dari FURPS model itu seperti apa, dari Drome model sama ISO itu apa. Dari kelima ini yang sering kita gunakan sebenarnya adalah di 1, 2, dan 5. Tapi nggak apa-apa, kita kenalannya banyak 5. Pertama kita ke McCall model. Jadi sebenarnya si McCall model itu juga disebut sebagai GA atau General Electric model. Kemudian dia merupakan salah satu model kualitas perangkat lunak yang paling dikenal di dunia rekayasa perangkat lunak. Awalnya dirancang untuk menilai kualitas perangkat lunak yang dibangun oleh Angkatan Militer US. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membangun model kualitas perangkat lunak untuk penjembatannya antara gap antara user dan developer perangkat lunak dalam hal menilai kualitas perangkat lunak. Jadi dia sebagai penjembatan, misalnya ada gap nih antara user atau klien dengan developernya. McCall mencoba merumuskan faktor atau kriteria kualitas perangkat lunak berdasarkan dari sudut pandang user dan developernya. Jadi nanti ada dari sudut pandang usernya, ada dari sudut pandang developernya. Nah, ini adalah bagan untuk McCall model. Dia mempunyai
perspektif, kemudian dia mempunyai quality factor, di mana quality factor itu merupakan anaan atau subfaktor dari mayor perspektifnya. Kemudian dari setiap atau masing-masing faktor pun, quality factor mempunyai quality kriteria, sampai dengan dia ketemu yang paling akhir yaitu metrik. Loh Bu, berarti yang punya hanya mayor perspektif 2, hanya quality factor 2, hanya quality kriteria 2. Apakah gimana? Enggak, semuanya punya anaan ini, punya sub semua di sini sebenarnya. Cuma secara gambarannya kan kalau nanti seandainya di sini dikasih lagi kan nggak cukup nih bagannya. Jadi kita cari yang gambarkan yang tengah aja. Jadi Mikol model itu punya mayor perspektif. Ada 3 sih, memang ada 3 mayor perspektif. Kemudian dari masing-masing mayor perspektifnya itu mempunyai quality factor. Quality faktornya berapa Bu? Apakah jumlahnya sama 3-3 juga? Enggak. Nanti ada yang 5, ada yang 3 gitu. Jadi nanti masing-masing mayor ini punya quality factor. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ternyata dari quality factor masing-masing punya quality kriteria. Berarti kalau kita mau pengujian banyak Bu yang ditanyakan. Iya, betul. Nah, dari quality kriteria kita masih menguji bukan menguji, dan jadi nanti ini metriknya itu adalah ketentuan gimana dia bisa memenuhi quality kriteria. Jadi di sini adalah statement bahwa quality kriterianya itu nilainya berapa, bobotnya berapa, nanti adanya di metrik. Oke ya, jangan pusing dulu, sabar. Pusingnya setelah ini aja. Nah, 3 mayor sama product transition. Nah, dari product transition itu punya, tadi kan dari mayor ketemu faktor ya. Quality faktornya itu adalah maintainability, flexibility, sama testability. Nah, sebenarnya yang ada di sini itu yang menjadi faktor tadi sudah dijelaskan kan di awal, sudah saya singgung sedikit kaitannya dengan apa yang menjadi faktor dari masing-masing mayornya. Nah, ternyata di product revision punya 3 faktor nih, 3 faktor quality. Terus kemudian product revision itu apa sih? Itu merupakan suatu sudut pandang mengenai kemampuan perangkat lunak. Kemampuan perangkat lunak dalam mengalami perubahan. Jadi kira-kira nanti kalau seandainya ada maintenance, nah makanya yang menjadi faktornya itu maintenance ya, flexibility sama testability. Karena nanti kaitannya dengan maintenance berarti kan ada perubahan. Kira-kira gimana ketika ada perubahan? Berarti kita juga harus menilai dari sisi fleksibilitasnya. Kemudian setelah itu kemampuan untuk diujinya seperti apa. Jadi sudut pandang perangkat lunak dalam mengalami perubahan fleksibilitas, perubahan perangkat lunak. Nah, kemudian dari product operation, dari sudut pandang mengenai karakteristik operasi perangkat lunak. Jadi nanti tiap menunya kira-kira sudah operasinya sudah sesuai dengan apa yang menjadi fungsionalitasnya atau belum, itu ada di sini. Nah, untuk menangani hal tersebut berarti kita harus menilai dari sisi correctness-nya, reliability-nya, usability-nya, integrity-nya, usability lagi. Usability-nya 2 kali ternyata gitu. Jadi berarti kita harus menilai dari ketepatan kodenya. Kita harus menilai seandainya kodenya itu mengadop dari aplikasi lain itu seperti apa. Kemudian dari kegunaannya itu sudah tepat atau belum, sudah sesuai fungsinya atau belum. Integrity berarti ketika kita mengintegritaskan antara menu satu dengan yang lain itu seperti apa, kaitannya dengan operation. Terus kemudian yang ketiga, mayor yang ketiga itu yaitu product transition. Merupakan sudut pandang mengenai kemampuan adaptasi perangkat lunak pada suatu lingkungan baru. Karena transition berarti kaitannya dengan portability. Gimana aplikasi itu ketika diadopsi oleh komputer lain. Kalian bikinnya di komputermu nih yang ternyata speknya lebih tinggi daripada spek komputer si user. Nah, ketika dia akan berpindah di komputer user,
atau klien yang ternyata speknya kurang kurang ini apa ya lebih rendah dari spek komputermu, itu kira-kira gimana aplikasinya? Itu harus bisa dipertimbangkan di sini. Terus kemudian dari sisi reusability, dari sisi interoperability-nya, dari komunikasi antara perangkat satu dengan perangkat lain itu seperti apa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah ini ya, product revision. Dari sisi my perspective, sudah saya singgung sebenarnya ada maintainability, flexibility, testability, di mana maintainability adalah usaha yang dibutuhkan untuk menempatkan dan menyelesaikan kesalahan program. Jadi kaitannya dengan maintenance tadi sudah saya sampaikan. Flexibility kemudahan membuat perubahan yang dibutuhkan oleh perubahan dalam lingkungan pengoperasian. Jadi misalnya ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan query, perubahan kode, dia bisa fleksibilitas, jadi tetap bisa berjalan ketika aplikasinya di running. Terus kemudian dari testability, kemudahan pengujian program untuk meyakinkan bahwa program bebas error dan memenuhi spesifikasinya. Selanjutnya ada, ternyata efisiensi ya, satunya bukan usability ya. Ini efisiensi. Jadi product operation itu ada correctness, reliability, efisiensi, integrity, sama usability. Correctness itu tingkat dari kesesuaian si kode, tingkat di mana software mencapai spesifikasinya. Berarti kaitannya dengan kodenya sudah sesuai belum? Sudah tepat belum sih kode dari aplikasi yang sudah dibangun tersebut? Terus kemudian ada reliability, kemampuan sistem untuk tidak gagal. Terus kemudian ada efisiensi, efisien dalam eksekusi dan penyimpanannya itu seperti apa? Umumnya diartikan penggunaan resource-nya seperti waktu prosesor, memori, dan sebagainya. Nah, ini harus diperhitungkan juga di produk operasional. Jadi ini adalah beberapa faktor quality untuk product operation, integrity, usability. Nah, apa berhenti di sini? Di sini masih punya anak lagi nih, seharusnya harus ada kurung lagi nih untuk karakternya ya. Ini kan di tingkat tertingginya, kasta tertingginya adalah product operation, kemudian dia punya anaknya, yaitu correctness atau subfaktornya. Nah, di subfaktor ini punya kriteria lagi, ini harusnya ditambah kurang lagi ya, nggak dikasih sama Bulut ya. Nah, selanjutnya kita ke produk transisi, tadi juga sudah dibahas, ada portability, reusability, sama interoperability. Kaitannya dengan apa tadi, ketika aplikasi dipindahkan, kemudahan penggunaan kembali software dalam konteks yang berbeda. Jadi maksudnya reusability itu adalah, misalnya kita punya aplikasi yang lain, kemudian ada beberapa part code yang bisa kita gunakan di aplikasi tersebut meskipun berbeda. Jadi sama halnya berbasis library. Kalau library kan nggak tahu dia sebenarnya bisa dipakai di mana, nggak harus di aplikasi itu aja kan, seperti itu. Sebenarnya dia bisa diadopt untuk aplikasi lain juga, itu kaitannya dengan reusability. Interoperability, komunikasi antara aplikasi dengan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, pusing Bu, bingung saya Bu. Ya, sebentar ya.
Kita lanjut. Nah, ini tadi kan belum ada karakternya. Saya kasih tahu nih karakternya ya. Ini adalah beberapa karakter yang ada di dalam McCall model. Jadi, kalau di sini tadi, kalian hanya tahu perspektifnya, udah tadi sudah dikasih tahu ada product revision, operation. Terus kemudian ketemu quality faktornya, ternyata quality faktornya udah ini. Dari product revision, quality faktornya adalah maintainability, flexibility, testability. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ternyata di sini ada karakternya. Tadi kita contoh maintainability ya. Maintainability ternyata punya 1, 2, 3, 4. Ada punya 4 karakter. Ada simplicity, consistness-nya, ada self-descriptive-nya, terus kemudian ada modularity. Ini adalah dari sisi maintainability. Ini adalah beberapa karakter yang dicapai untuk maintainability. Correctness tadi miliknya siapa ya? Correctness miliknya product operation. Punya mayor product operation, punya faktor yaitu correctness. Dari correctness punya karakter traceability, completeness-nya, konsistensinya. Nah, bisa dibaca ya. Jadi konsistensi itu tidak hanya milik correctness, ternyata reliability juga salah satu karakteristiknya konsistensi. Jadi di sini tidak ada beberapa karakter yang bisa dimiliki bersama oleh faktornya. Contohnya ini konsistensi milik reliability sama correctness. Terus kemudian contohnya di sisi simplicity, dia punya maintainability sama testability. Ada lagi nggak? Nggak ya. Terus kemudian, nah ini untuk self-descriptive-nya, ini punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dia milik maintainability, dia milik testability juga, milik flexibility juga. Kemudian dia juga punya portability juga. Terus punyanya reusability juga butuh self-descriptive-nya. Jadi ini adalah beberapa karakter nanti ketika kalian akan melakukan pengujian atau melakukan pengujian kualitas perangkat lunaknya itu seperti apa. Ini adalah karakter-karakter yang harus kalian capai, harus kalian lalui untuk bisa menilai apakah aplikasi yang kalian bikin itu sudah berkualitas atau belum. Oke ya, dipelajari ya. Kemudian, nah dari situ sebenarnya dari tiga karakter kualitas dalam hierarki dari faktor, kriteria, dan metrik. Nah, hierarkinya mulai dari faktor, kriteria, dan metrik sampai dengan metrik, berarti punya 3 hierarki ya. Ada 11 faktor spesifikasi. Nah, harusnya ditambahin ada 3 mayor, 11 faktor, 23 kriteria kualitas, dan kemudian metrik sebagai kontrol. Nah, si faktor ini menggambarkan pandangan eksternal software oleh user, menggambarkan perbedaan jenis karakter perilaku sistemnya. Jadi 11 faktor ini correctness, reliability, efficiency, integrity, usability, maintainability, testability, flexibility, portability, reusability, interoperability. Ini adalah dari sisi pandangan si user atau si klien atau calon penggunanya. Karena ya yang terlihat oleh si user aja ini menilainya dari sisi situ. Kemudian kalau kita ngomongin 23 kriterianya atau tadi karakternya dari masing-masing faktornya menggambarkan pandangan internal software oleh developer. Jadi ini adalah dari sisi pandangan si developer. Berarti tadi kalau kita menyampaikan di awal jenisnya ada eksternal sama internal. Berarti si correctness sampai dengan interoperability ini adalah kualitas secara karakteristik kualitas secara eksternal. Kemudian kalau dari traceability sampai dengan data
commonality ini adalah dari sisi internal, karena yang eksternal itu dijelaskan antara si klien atau user dengan aplikasinya langsung atau softwarenya langsung, berarti ini dikatakan sisi eksternalnya. Kemudian kalau internal itu adalah dari sisi developernya, berarti ini adalah untuk yang internalnya. Menggambarkan sudah ini tadi atribut satu atau lebih faktor kualitas. Atributnya lebih ya, kalau dari satu, nggak ada yang satu malah di sini. Minim 2. Yang satu nggak ada kayaknya. Kemudian metrik didefinisikan dan digunakan untuk memberikan skala dan metode untuk pengukuran. Jadi nanti metrik itu fungsinya untuk menilai. Jadi nanti bobot angkanya itu tergantung dari metriknya. Kan kalau namanya kita menilai sudah pasti ada angkanya ya, nilainya berapa. Kemudian ada misalnya bobotnya berapa, angkanya, dia dikatakan kualitas ketika apa, kita harus punya acuan untuk hal tersebut. Jadi nanti kita kalau cuma ini aja kan nggak bisa tuh menyatakan kualitas atau enggaknya, berarti kita harus punya metrik untuk sebagai patokan untuk menyatakan bahwasanya aplikasi atau sistem informasi yang kalian bikin itu berkualitas. Bertujuan mengcapture beberapa aspek kriteris faktornya. Oke, saya punya contoh nih. Dari subkarakteristik, misalnya yang diambil adalah dari sisi adaptability, installability, quick sentence-nya. Jadi ada major product transition, kemudian kita ambil untuk portability untuk faktornya, terus setelah itu dari portability kita ambil karakteristiknya, misalnya kita butuh 3 ini, karena kayaknya tadi portability berapa ya, 3 juga ya. Itu ada adaptability, instability, konsistensinya. Jadi dari sisi adaptability-nya, bisakah perangkat lunak diadaptasi dengan mudah? Terus kemudian dari sisi instability-nya, ada pertanyaan untuk menguji, yaitu bisakah perangkat lunak diinstal dengan mudah? Kemudian dari sisi consistency-nya, ada pertanyaan untuk menguji bahwasanya bisakah perangkat lunak bekerja dengan sistem perangkat lunak. Nah, untuk bisa menilai atau menghitung, kita harus punya quality metric dulu di sini. Quality metric itu adalah sebagai patokan atau yang mendefinisikan bahwa pertanyaan ini akan berhasil atau dijawab berkualitas ketika beradaptasi dengan berbagai perangkat keras atau platform OS tanpa upaya tambahan. Jadi ketika si aplikasinya bisa atau mampu beradaptasi dengan berbagai perangkat keras atau platform OS tanpa upaya tambahan, ini memiliki kualitas yang bagus. Jadi nilai 100, misalnya gini, kasarannya si pertanyaan ini akan bernilai 100 jika aplikasinya mampu memenuhi ini. Oke. Sama halnya juga dengan ini. Dia akan bernilai 100 jika ketika kita mengujinya, menguji kualitasnya, jawabannya adalah ini. Sudah ini terpenuhi semua. Ini terpenuhi dari pengujian kita, itu akan jawabannya 100. Ini merupakan dari quality metric, patokan untuk nilai 100 dari pertanyaan ini. Nah, kalau seandainya nilainya nggak bisa sih, tapi tanpa, ini kan di sini ada OS tanpa upaya tambahan, tapi ada upaya tambahan, berapa ya nilainya? Nah, itu berarti sudah masuk di kategori pembobotan. Kalian harus punya definisi juga, harus punya patokan juga. Sebenarnya ada rumusnya tersendiri sih. Ketika beradaptasi dengan berbagai platform, oke, bisa.
sesuai dengan kemampuan ini nilainya misalnya adalah 10. Kemudian bisa tapi ada upaya tambahan OS-nya, berarti nilainya berapa? Misalnya 5. Kemudian kalau nggak bisa nilainya 0, misalnya seperti itu. Berarti dari quality metric ini kan harusnya punya bobot. Makanya di sini tadi kan ada metrik 1, metrik 2, metrik sampai dengan L. Jadi tidak terhingga entah berapa kalian bikin metriknya. Nah, maksudnya sih seperti itu, karena ada pembobotan tersendiri. Dari sini, kita coba lihat ke sebelah. Di sini kan ada sama-sama portability nih, misalnya karakteristik dari sisi independen sama machine independence-nya. Nah, di sini kan ada bobotnya tuh. Bobotnya ini bisa jadi dari quality metric-nya. Si software tidak bisa memenuhi apa yang dimaksud keberhasilan dari suatu quality metric-nya. Jadi quality metric-nya tidak terpenuhi, maka nilainya adalah 0,3. Atau mungkin bisa jadi 0,3 ini adalah bobot tertinggi. Bobot tertingginya itu emang 0,3, makanya ada 0,2. Terendahnya adalah 0,1, misalnya kayak gitu. Nah, itu boleh. Jadi nanti kalian metriknya punya 3, misalnya baik, kurang baik, sama sangat baik. Nah, sangat baik itu di 0,3 tuh misalnya. Itu adalah kaitannya dengan quality metric. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk pembobotan sama nilai karakter ini sebenarnya nanti ada rumusnya. Untuk saat ini kalian ini aja cukup belajar di awalan dulu. Ada yang ditanyakan? Coba dipahami dulu. Sudah Masih cukup? bingung, Bu. Masih bingung yang mana bingungnya? Banyak sih, Bu. Jangan banyak-banyak, nanti mungkin jelasin lagi dari awal. Iya, masih berusaha mencerna. Soalnya sih, Bu, biasanya, Bu. Kalau manajemen kualitas perangkat lunak ini kan lihat kualitas perangkat lunaknya. Nah, sedangkan biasanya dalam prakteknya anak-anak itu kalau dilihat dari tahun kemarin, jadi mereka tidak mikirin itu. Yang penting aplikasi saya jadi, terus sesuai dengan fitur-fitur yang ditentukan, gitu. Terus gak ada bug, gak ada error, udah gitu, sudah oke gitu loh. Nah, ya emang makanya kan sekarang sudah semesternya sudah 4. Kita harus memikirkan nih, perangkat lunak saya berkualitas apa enggak ya? Karena nanti kalau kita ngomongin untuk apa ya, untuk nanti kalian ketika menghadapi klien, kalau perangkat lunak kalian nggak berkualitas, tiba-tiba ketika saat ini adalah nggak ada bugnya. Nah, tiba-tiba nanti aplikasinya komputernya si klien update nih, misalnya akan dipindahkan. Kira-kira itu berpengaruh apa enggak? Kita harus bisa memikirkan untuk hal tersebut. Jadi kita harus menilai aplikasi saya itu berkualitas apa enggak ya. Kita harus tahu untuk hal itu. Kalau yang ngomongin yang nggak pahamnya dari sisi penilaian pengujian dari metodenya si McCall ini, modelnya si McCall ini sebenarnya harus paham sih. Cuma nanti detailnya ada lagi, ada part untuk detail sendiri, ada minggu untuk detail sendiri. Yang jelas kalian harus tahu untuk ini maksud dari bagan utamanya ini.
Jadi misalnya kita mau menguji dari sisi product revision. Ternyata kalau product revision kita harus ini ngujinya nggak dari sisi product revision aja. Di dalam product revision itu harus ada yang beberapa part yang harus kita uji. Dari maintainability, flexibility, sama testability ternyata yang harus kita uji. Tapi dari maintainability itu nggak hanya semerta secara umum maintainability. Di dalam maintainability ini ada kriteria lagi loh yang harus kita uji loh. Nah, dari sisi dari apa namanya maintainability ini ada beberapa karakter yang ternyata juga kita harus uji kualitasnya supaya kita tahu kualitas aplikasi kita tidak hanya secara umum, tapi secara dari sisi karakteristiknya juga. Jadi maksudnya kayak gitu. Ini kan sudah sudah saya pilah nih. Nanti bisa dipelajari lagi. Oh, ternyata product revision ini kalau kita bagikan nih product revision, misalnya di sini ada maintainability di sini, kemudian ada apa tadi? Flexibility, ada testability di sini. Jadi si si re, si revision si mayor revision ini sini misalnya mayor revision itu ada maintainability faktornya, kemudian testability tadi, terus sama apa flexibility. Nah, dari sisi flexibility, apakah selesai di situ? Hanya itu dari sisi fleksibilitas secara umum saja dinilai? Enggak. Dia akan punya kriteria lagi. Ada beberapa kriteria tadi flexibility. Flexibility, mana flexibility? Nah, flexibility punya 3 kriteria lagi ternyata yang harus diuji. Dari sisi generality-nya, expandability-nya seperti apa, self-descriptive-nya itu seperti apa. Itu harus diuji juga. Jadi flexibility nanti kesimpulannya dari mana? Dari sini, ketiganya ini. Oke, jadi dari masing-masing karakternya itu seperti apa. Nah, kalian cukup, untuk saat ini, kalian cukup mempelajari, oh ternyata karakternya flexibility itu kita harus menilai dari sisi expandability-nya juga ya. Nah, selama ini kan kita hanya menilainya secara umum, nggak ada babnya udah selesai. Padahal di dalam itu harus ada beberapa part yang harus kita nilai juga untuk pengujian kualitasnya. Kita harus tahu kualitas yang kita bikin. Karena menurut saya aplikasi itu nggak selesai di situ, karena nanti bisa jadi itu tadi perangkat kerasnya ganti. Kita harus memikirkan untuk hal itu. Kita harus menguji dari sisi portability-nya, berarti kan dari sisi portability-nya ketika nanti pindah perangkat lunak gimana ya, kita harus menguji untuk hal tersebut supaya aplikasi yang kita bikin juga bisa berkualitas dengan baik. Jadi nanti kalau kita udah bikin yang berkualitas, kemudian kliennya butuh lagi yang dicari kalian lagi karena sudah terbukti kualitasnya. Tuh ya. Ide di balik Make-Call adalah faktor kualitas yang sintetiskan harus memberikan gambaran kualitas software secara lengkap. Makanya kenapa sampai dengan kriteria sedetail itu ya, karena pengennya si Make-Call itu memberi gambaran kualitas software secara lengkap. Jadi, tidak hanya selesai di faktor, harus ada kriteria sampai dengan metriknya. Nah, metrik kualitas software aktual didapat dengan menjawab iya dan tidak. Ini boleh. Boleh hanya menjawab ya dan tidak. Misalnya ya itu 1, tidak itu 0, misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah memberikan bobot tersendiri. Jadi metriknya apakah harus 3? Enggak, itu harus disesuaikan. Tapi untuk membuat metrik, kalian harus ada pernyataan sebelumnya bahwasanya metriknya adalah ya dan tidak, iya atau tidak. Metrik dapat disintetiskan per kriteria kualitas, per faktor kualitas, atau per produknya. Ini disesuaikan juga. Jadi boleh per kriteria kualitas, boleh per faktor kualitas, atau per produk kualitas. Cuma kalau di sini tadi digambarkan kan per faktornya ya, per karakternya.
per karakternya, metriknya per karakter, biar lebih detail lagi. Oke, untuk Michael nanti dipelajari lagi ya, karena nanti saya kasih ini kok, kasih tugas tenang supaya Michaelnya lebih paham. Kita lanjut ke BOEM model ya. Merupakan model kualitas perangkat lunak yang mirip dengan model kualitas perangkat lunak. Jadi sebenarnya BOEM ini mirip dengan McCall. Miripnya karena tingkatannya sama 3. Mendefinisikan kualitas software dengan memberikan sejumlah atribut dan metrik. Nah, kan sama toh. McCall juga memberikan atribut dan juga metriknya. Terus kemudian menambahkan beberapa kriteria kualitas perangkat lunak dengan menekankan pada faktor kemudahan pemeliharaan perangkat lunak. Karena ada kriteria yang harus terpenuhi sehingga di dalam BOEM ini menekankan faktor untuk memudahkan pemeliharaannya. Ya, karena lebih detail aja, tidak selesai di faktor. Model kualitas perangkat lunak BOEM juga merepresentasikan kriteria perangkat lunak dengan suatu struktur hierarkisnya, di mana tiap kriteria memberikan kontribusi terhadap kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi hierarkinya sama dengan McCall ada 3. Kalau McCall tadi ada McCall ada mayor, ada faktor, ada kriteria. Nah, untuk yang BOEM nih ini ada 3 juga, ada high level, intermediate, sama lowest level. Jadi kasta tertingginya disebut high level, terus kemudian yang medium atau yang tengah disebut dengan intermediate level, kemudian yang paling rendah adalah lowest level. Baru ketemu dengan metrik. Kan sama dong, mirip dengan si McCall kan. Cuma nanti yang membedakan adalah di sisi yang merupakan high level itu siapa, yang merupakan intermediate itu siapa, lowest level itu siapa. Itu nanti yang membedakannya. Nah, karakteristik level tertinggi merepresentasikan dasar kebutuhan level tinggi dari penggunaan aktual di mana kualitas software dapat dibentuk. Sudah jelas ya, karena level tertinggi ini sama halnya kalau tadi menyebutnya adalah mayor. Chemical tadi. 3 pertanyaan utama pembeli software. Jadi nanti intermediate-nya ada as is utility, ada maintainability, sama portability. Ini adalah dari sisi BOEM modelnya. Jadi nanti seberapa mudah, handal, efisien dapat menggunakannya. Misalnya ini pertanyaannya untuk as is utility-nya, seberapa mudah dipahami, dimodifikasi, dan diuji kembali. Dari sisi maintainability-nya, kemudian kalau dari sisi portability, bisa nggak ya kira-kira menggunakan jika mengubah lingkungan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang diterapkan untuk high levelnya. Ini adalah high level dari BOEM. Jadi kalau di McCall tadi adalah mayornya. Kalau mayornya tadi kan ada 3 juga dari si McCall. Nah, kalau dari sisi BOEM adalah ini as is utility, maintainability, sama portability. Padahal tadi maintainability ini masuk ke dalam mayornya ya. Portability juga masuk ke dalam mayor. Ternyata kalau di BOEM di sini dari sisi tertinggi, dari sisi high levelnya ternyata.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya adalah yang menggambarkan 7 faktor kualitas, berarti intermediate ya. Level tengah, intermediate, yang menggabungkan representasi kualitas yang dibutuhkan dari software. Dari sisi portability, ini termasuk yang umum, mengkarakterkan penggunaan. Kemudian ada di sini ada reliability, efisiensi, usability. Ini merupakan level tengah atau intermediate dari as is utility-nya. Kemudian ada testability, understandability, sama flexibility. Ini merupakan dari intermediate levelnya dari maintainability. Nah, kalau tadi di Mekol kita ketemu 23 subfaktornya atau faktor quality-nya. Kalau di BOEM model kita punya 7 faktor untuk intermediate-nya atau subfaktornya dari faktor umum, dari 3 faktor umumnya. Berarti lebih sedikit ternyata ya. Nah, dari situ kita tetap dibahas lagi. Ternyata ada punya karakteristik lagi. Kalau di BOEM menyebutnya adalah lowest level. Ternyata si utility tadi kan sudah disebutkan ada 3. Dari masing-masing intermediate-nya nih, dia punya beberapa lowest level, ada beberapa karakter yang harus diujikan untuk kualitasnya. Ada dari misalnya yang gampang portability punya 2 karakter yang harus diuji. Ada dari sisi device independensinya, ada dari self-containednya itu seperti apa. Kemudian dari high level as is utility, kemudian low levelnya reliability, dia punya intermediate level ya, lowest levelnya adalah self-containedness-nya, akurasinya, completeness-nya, robustness-nya, sama konsistensinya itu seperti apa. Jadi dari reliability-nya kita harus menguji dari masing-masing karakternya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ternyata ada 5 karakter yang perlu diujikan dari sisi reliability as is utility-nya. Nah, karakternya sudah berbeda ternyata. Jadi kalian harus bisa memahami ini pakai yang modelnya BOEM atau si Mekol. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Konsepnya sama sih sebenarnya karena Mekol sama BOEM ini mirip, cuma mungkin yang berbeda ininya dari sisi faktor-faktornya saja. Secara umumnya ada beberapa yang sama kayak ini. Dia lebih sedikit. Oke, siap lanjut. Jangan ditinggal tidur ya kan. Selanjutnya adalah FURPS. Ada FURPS plus model diusulkan oleh Robert Grady dan Hewlett Packard. Fungsinya menguraikan karakteristik kualitas perangkat lunak dalam 2 kategori persyaratan. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan singkatan, ada yang dari sisi fungsional sama non-fungsional requirement-nya. Dari sisi fungsional requirement, kita ambil F-nya, yaitu functionality-nya. Kemudian dari sisi non-fungsional, kita ambil dari URPS-nya, yaitu usability, reliability, performance, sama supportability-nya, daya dukung. Ini adalah untuk model. Gambarannya digambarkan sebagai bintang, berarti tidak ada anaknya, tidak ada subnya. Functionality, supportability, performance, reliability, usability. Kebalik ya bacanya. Harusnya ke sini.
Ini adalah fungsionalitasnya, ini non-fungsionalitasnya. Kemudian ada Drome model. Model kualitas perangkat lunak Drome merupakan model yang dibentuk berdasarkan pengamatan beda-beda. Drome merumuskan kriteria kualitas perangkat lunak yang dapat diaplikasikan dalam lingkup yang luas pada perangkat lunak yang berbeda. Di sini disampaikan nih, merumuskan yang dapat diaplikasikan di lingkup yang luas pada perangkat. Jadi nanti fokusnya mungkin kalau seandainya portability, dari sisi portability-nya. Akan tetapi terdapat kelemahan pada model kualitas ini, di mana Drome tidak merumuskan kriteria yang jelas. Nah, ini bedanya. Dia tidak merumuskan kriteria yang jelas untuk pengukuran kualitas suatu perangkat lunak. Kita lihat. Dia hanya selesai sampai quality attribute. Harusnya di sini kan ada kriterianya lagi. Nah, kriterianya ternyata tidak dirumuskan dengan jelas. Dia hanya merumuskan sampai di level kedua saja. Jadi, tidak seperti si Mikol sama si Bohem yang memiliki masing-masing karakter dari setiap atributnya atau di setiap subfaktornya. Nah, kalau di sini Drome ini tidak memiliki karakternya, sehingga masih bingung, masih rancu, kira-kira karakter yang cocok ini apa saja. Ini adalah perbedaan dari si Drome dengan Bohem dan Mikol. Nah, yang terakhir nih, beneran terakhir nggak ya kira-kira? Yang terakhir itu model dari ISO 9126. Jadi si ISO itu sebenarnya apa sih? Dari kemarin, dari minggu lalu Bu Luki ngomongin ISO terus. ISO itu siapa sih Bu sebenarnya? ISO itu suatu organisasi yang mengurusi berbagai macam standar internasional. Jadi segala sesuatu standar secara internasional itu yang ngurusi si ISO. Kenapa harus distandarkan secara internasional? Karena biar antara negara satu dengan negara yang lain standar kualitasnya sama. Misalnya kalau kita tidak merumuskan secara internasional, nanti antara negara Indonesia dengan misalnya Malaysia, wah standar kualitas perangkat lunaknya sudah berbeda. Ini kan akan menjadi suatu masalah ketika seandainya aplikasi kita tiba-tiba, bukan aplikasi kita, ya deh, kita kan orang Indonesia ya, tiba-tiba diimplementasikan atau diadop oleh orang Malaysia. Loh, ini ternyata kalau kita ngomongin standar di Malaysia tidak seperti ini. Kualitasnya ini kurang berkualitas, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus merumuskan secara internasional supaya negara satu dengan negara yang lain atau semua negara yang ada di dunia ini standarnya sama. Jadi kalau ngomongin kualitas ya benar seperti itu kualitasnya. Jadi yang namanya ISO. Nah, di sini disampaikan bahwasanya kaitannya dengan kualitas perangkat lunak itu masuk ke keluarga ISO 9000. Benar kan? Keluarga 9000 enggak sih nih? 9126. Jadi kaitannya dengan ISO perangkat lunak itu di keluarga 9000. Quality Management and Quality Assurance. Jadi 9000 ini membahas kaitannya dengan quality management dan quality assurance-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan suatu standar kualitas perangkat lunak yang dapat diterima oleh seluruh dunia. Tadi sudah dibahas, itu tujuannya untuk kenapa harus memiliki standar secara internasional. Nah, ISO 9126 mendefinisikan beberapa hal terkait perangkat lunak. Yang pertama, kaitannya dengan kualitas produk perangkat lunaknya. Yang kedua, kaitannya dengan model dan karakteristik mutunya. Kemudian, terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebagai produk software. Berarti nanti di sini kaitannya dengan pengujian di sini. Oke, sedangkan standar ISO 9126 telah dikembangkan dalam usaha untuk
mengidentifikasi atribut-atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer. Di sini juga ini telah dikembangkan untuk mengidentifikasi dalam perangkat lunak di komputer. Ini adalah beberapa karakteristik atau beberapa parameter atau beberapa atribut penilaian kualitas suatu perangkat lunak. Yang pertama dilihat dari fungsionalitasnya, functionality, reliability, kehandalan, usability, kebergunaan atau kegunaannya, efisiensi dari sisi efisiensinya 1, 2, 3, 4. Yang kelima dari sisi maintainability-nya. Yang keenam dari sisi portability-nya. Nah, kalau kita lihat ternyata yang ada di sini juga sebenarnya sudah dibahas tuh di MICOL. Cuma kita memberikan yang standar internasionalnya adalah ini untuk yang ISO modelnya. Dari fungsionality-nya, reliability, usability, efisiensi, maintainability, sama portability. Dari sisi fungsionality-nya, kira-kira kebutuhan fungsionalnya sudah ada di belum ya, di softwarenya belum ya, di perangkat lunaknya belum ya. Terus kemudian kira-kira dari sisi kehandalan softwarenya sudah baik atau belum. Dari sisi kegunaannya softwarenya itu sudah mudah nggak sih digunakan, ramah nggak sih terhadap usernya. Dari sisi efisiensi, kira-kira softwarenya sudah efisien atau belum? Ini adalah beberapa pertanyaan yang harus terjawab dari masing-masing karakteristiknya. Gampang dimodifikasi apa enggak dari sisi maintainability-nya, dari sisi portability-nya, dia gampang nggak sih ditransfer antara perangkat keras yang satu dengan perangkat keras yang lain, kira-kira nanti akan menemui error apa enggak ya. Jadi didasarkan pada model MICOL dan BOEM, tapi juga memasukkan unsur functionality sebagai parameter. Kalau kita sadari. Jadi untuk yang ISO ini dari reliability sampai dengan portability ini sebenarnya sudah dibahas di MICOL sama BOEM. Kecuali adalah functionality. Kalau functionality tadi menambahkan dari FORPS ya. Ini jadi menambahkan dari sisi fungsionalitasnya saja. Ngadopnya dari sisi fungsionalitas tadi. Jadi yang lainnya sebenarnya sudah pernah dibahas di MICOL sama OM. Nah, ternyata dari sisi ISO model ISO 9126 model itu juga punya karakter. Tidak berhenti dari fungsionalitas, reliability, usability, efisiensi, maintainability, portability, tidak berhenti di sini ternyata. Masing-masing punya karakter juga. Jadi nanti kalau kita mau melakukan pengujian kualitas, kita juga harus melalui beberapa karakter yang ada di masing-masing faktornya. Karakter yang ada di masing-masing atributnya. Ini adalah beberapa karakter yang harus dicapai dari masing-masing atributnya. Functionality punya 5 karakter, reliability punya 4 karakter, usability punya 5 karakter, efisiensi punya 1, 2, 3 karakter, maintainability punya 5 karakter, portability punya 5 karakter juga. Jadi nanti tetap kalian belajarnya sampai dengan karakternya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup bingung? Kalau bingung, biar nggak bingung, saya kasih tugas biar kalian nanti bisa sama-sama belajar.
Jadi kalian mencari contoh quality factor, quality kriteria, sampai dengan quality metric dari masing-masing Mayor perspektif pada Mikkel model. Tadi kan sudah ada contohnya tuh, kalau nilai untuk Mikkel model itu seperti apa. Nah, sekarang kalian boleh cari, boleh bikin sendiri, mungkin bikin dari aplikasi yang sudah kalian bikin di semester lalu. Di semester lalu kan sudah punya aplikasi. Boleh dibuat contoh untuk menguji kualitasnya itu seperti apa. Jadi nanti dilihat dari sisi quality factor. Kemudian tadi dari Mayor dulu ya. Pembagiannya dari Mayor, kemudian dari quality faktornya seperti apa, quality kriterianya seperti apa, terus kemudian tentukan quality metricnya. Dari situ baru kalian bisa menemukan untuk pembobotan nilainya seperti apa. Oke? Siap, Bu. Ya, bisa ya. Insya Allah. Harus bisa lah. Sekarang sudah waktunya kalian memikirkan untuk kualitasnya. Supaya klien kalian juga nggak kecewa dengan harga segitu, kualitasnya seperti apa sih, kita harus punya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh iya Bu, izin bertanya Bu, untuk formatnya nanti dikumpulkan apa Bu, PDF dokumen? PDF nggak apa-apa, nanti PDF aja lah. Nanti saya bikin di e-learning terakhir hari Jumat ya. Ya. Iya Bu. Oh iya Bu, untuk ininya Bu, nanti pengerjaannya mungkin kayak ini Bu, apa kerangkanya Bu? Apa kita tulis apa nama aplikasinya, terus deskripsinya nanti per poin-poin gitu untuk quality factornya. Jadi nanti dibuat mana ya tadi? Dibuat, kalau bisa sih dibuat tabel sekalian. Mana ya? Sebelumnya bikin quality matrix-nya dulu gini. Maksudnya gini. Tadi kan saya sampaikan misalnya ada 3 nih. Iya, tidak, ragu misalnya gitu. Iya itu ketika gimana? Misalnya beradaptasi dengan berbagai perangkat keras atau platform. Berarti ini nilai tertinggi. Tanpa upaya tambahan OS. Kalau ada tambahan OS berarti nilai tengah misalnya gitu. Nilai terendahnya tidak bisa beradaptasi misalnya kayak gitu. Jadi nanti quality matrix-nya ada lagi. Jadi ini seharusnya ada 3 nih, 3 sub nih di sini, 3 baris. Untuk bisakah perangkat lunak diadaptasi dengan mudah? Misalnya beradaptasi dengan berbagai itu berarti bisa kan jawabannya. Terus menurut bisa tapi harus ada tambahan. Terus yang terakhir ternyata tidak bisa misalnya kayak gitu. Itu ya. Dibikin tabel aja nggak apa-apa. Maksudnya barusan Bu, kurang jelas saya Bu, kurang paham Bu. Kan tadi soalnya harus sesuai dengan mayornya. Dari masing-masing mayor kan punya faktor. Dari masing-masing faktor kan punya karakter. Dari masing-masing karakter kan punya metrik. Nah, contohnya, ini kan contoh nih. Mayornya adalah product transition. Kemudian ngambil apa tadi? Setelah mayor apa? Faktornya adalah portability. Karena portability adalah salah satu faktor yang ada di product transition. Oke. Dari faktor ternyata ada karakter. Nah, karakternya apa yang diambil? Misalnya 3 ini adalah karakter yang ada di portability. Misalnya, coba nanti disesuaikan sama bagannya. Misalnya portability itu adalah karakternya adaptability, installability, sama flexibility-nya. Nah, dari masing-masing ini kan harus punya metrik nih, quality metriknya. Misalnya ini adalah quality metric
yang harus terpenuhi. Ini adalah quality metric apabila pertanyaan ini dijawab memenuhi sesuai dengan perangkat lunaknya. Jadi pertanyaan bisakah perangkat lunak diadaptasi dengan mudah? Jawaban dengan nilai 100 adalah ini, yaitu bisa beradaptasi, benar-benar bisa beradaptasi dan tanpa bantuan OS tambahan. Itu nilai tertingginya. Tapi kan bisa jadi nih, ternyata bisa, tapi dengan tambahan OS. Atau kalau enggak, ternyata enggak bisa. Berarti kan sebenarnya ada 3 jawaban. Nah, 3 jawaban ini merupakan metric quality yang nanti akhirnya mempunyai bobot. Tapi enggak sampai ke bobot dulu aja. Kalian harus menentukan quality metricnya. Nah, seharusnya di sini quality metricnya itu ada 3. Ada beradaptasi dengan berbagai perangkat keras atau platform OS tanpa upaya tambahan. Terus yang kedua adalah beradaptasi dengan berbagai perangkat keras atau platform OS dengan tambahan. Dan yang ketiga adalah tidak dapat beradaptasi. Oke, seharusnya kualitinya di sini ada 3, jadi nggak berhenti di 1, supaya nanti kita bisa menentukan bobotnya. Itu bisa dipahami nggak? Bisa Bu, paham Bu. Oke, jadi kalau di gambar mana tadi? Nah, kalau di gambar di sini, harusnya di sini ada metriknya, ada cabangan lagi, metrik 1, metrik 2, metrik 3. Misalnya kalau kalian, Bu saya kalau 3 kurang Bu, metriknya mau pakai 5 biar lebih detail boleh. Jadi 1 metrik 1, metrik 2, metrik 3, metrik 4. Misalnya kalau di sini, tadi kan udah saya contohkan 3. Kadang bisa, kadang enggak boleh dimasukkan. Jadi tidak konsisten misalnya kayak gitu, enggak apa-apa. Yang penting masuk akal, disesuaikan untuk hal tersebut. Itu ya. Nah, nanti aplikasinya di screenshot enggak apa-apa. Atau kalau enggak gini maksud saya. Intinya ini, sebelum ke sini kalian harus menjelaskan secara umum aplikasimu itu tentang apa, mendeskripsikan aplikasinya tersebut, supaya nanti kan Luki juga harus kalau ngoreksi kan harus juga menyesuaikan nih, pertanyaan ini cocok nggak untuk aplikasi tersebut, gitu ya. Siap Bu, siap. Udah, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi nggak? Nanti saya tanya Bu. Ya. Jadi itu harus pakai aplikasi dari yang semester 3 ya Bu? Nggak harus aplikasi semester 3. Yang jelas ini ada deskripsinya supaya saya tahu untuk penyesuaian ininya. Penyesuaian pertanyaan-pertanyaan lah intinya untuk pengajian. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah? Ada lagi? Belum saya akhiri. Mungkin deadline-nya ditambah 1 hari Bu. Ditambah 1 hari. Ditambah. Udah banyak loh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Sabtu dah Bu, gimana? Sabtu jam 00 ya. Sama aja itu Bu. Kan Sabtu juga. Sabtu malam dah Bu. Jam 00 kan malam dong. Ayo. Enggak, maksudnya bukan Jumatnya Bu, tapi Sabtu 00 mau ke Minggu itu Bu. Nawar ya. Nanti tak jadikan Kamis loh. Jangan Bu. Sudah presensi semuanya? Alhamdulillah. Udah. Saya golongan B sudah ya. A, B, C, D, oke. Saya berharap sih yang presensi jujur. Maksudnya kalau presensi ya hadir di perkuliahan. Saya berharapnya sih seperti itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang presensi tapi nggak hadir ya. Semuanya hadir.
Saya harap seperti itu, semuanya hadir, semuanya jujur, oke, semuanya mengerjakan tugas. Dah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan kalau yang ke minggu ini ternyata kecil nggak jadi luring, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa, kondisinya sudah jauh lebih baik, sudah yang kurang enak badan semoga lekas sembuh, supaya minggu depan juga mudah-mudahan bisa luring dengan lancar. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.